Jadi ini saya luruskan ya, proses di hukum di Polda ini kan masih menunggu proses restoratif justice. Jadi kalau proses naik sidik itu menjadi haknya dari penyidik ya. Tapi kita yakini bahwa proses hukum di Polda Metro Jaya berjalan sesuai presisi ya, keaturan. Karena kenapa? Karena yang namanya pelapor dan terlapornya minta permohonan energi harus difasilitasin kan. Karena itu ada di Perkap nomor 8 ya. Nah, di Perkap Kapolri itu harus jalani juga kan. Kalau memang nanti menunggu hasil ya dari Mawa bahwa tidak ada jawaban, bahkan juga Mawa juga menolak adanya restoratif justice, ya sudah, ya kan. Tandanya proses bergulir. Tentunya dari penyidik juga pasti membuka ruang nih prosesnya bagaimana, kan ada saksi-saksi dan lain-lain. Kalau mau dihadirkan saksi lagi tentunya pasti akan diakomodir buat saksi hadir di dalam proses pelaporan dugaan pasal 284 ini. Tapi kalau saya rasa sampai saat ini next sidik itu bagian yang nanti akan berjalan. Nanti berjalan nih. Tapi kan ini ada restoratif justice. Nah ini biasanya nunggu dulu nih sebentar untuk bisa menerima jawabannya si Mawa, apakah diterima atau enggak restoratif justice. Kalau enggak ya tentu berjalan. Saya kemarin terakhir komunikasi, saya disampaikan oleh Insan datang ke Mawa, bagaimana caranya bisa langsung mana dan diskusi lah, namanya suami istri mendekat ya. Saya rasa nggak perlu kita ngajarin lagi kan, bisa ketemu dia ya. Nah bagaimana cara lah, bisa caranya gimana, teman-teman harus keluarga, tapi lakukan dulu, ini kan disorot media ya. Kalau nanti kita nggak melakukan hal-hal yang kira-kira ini menjadi satu proses perjuangan panjang daripada insan yang bisa memperoleh Mawa kembali, saya rasa itu harus diperjuangkan ya. Memang juga itu disampaikan kalau mau menerima pendapat saya ya, saya dimintain advice sama Sanul, saya kasih pendapat yang sangat amat baik ke depannya buat insan itu. Lakukan pertemuan damai, minta maaf, terus bersujud lah, udah kita maaf lah, lakukan. Bagaimanapun juga dia istrimu, ya. Dimanapun juga yang dia harus junjung tinggi dan dihormati. Kalaupun kamu punya polemik di luar itu dan ada masalah dengan orang lain, tentunya yang dikedepankan adalah istri sana dulu, biar bisa kedepannya itu lebih baik kan gitu. Perkara dia tidak mau atau mau poligami itu soal lain, itu hak masing-masing. Tapi bagian terpenting adalah minta maaf. Proses hukum kalau memang harus berjalan, jalani. Tidak melunturkan adanya perdamaian antara Mawa dan Insan. Ada apa? Kalau udah berbuat misalnya ada penanggung jawaban. Perbuatan adanya laporan itu ada satu tindakan dugaan perbuatan. Kalau ada itu. Kalau itu semuanya tidak benar, tidak benar. Kalau sesuai fakta, tidak benar. Jadi semua itu ada konsekuensi. Ya, kalau kemarin hasil dari pembicaraan sama Insanul, Inara pun mau minta maaf, mau berdamai. Nah, cuma kita belum tahu nih, dia kalau mau membuka ruang untuk berdamai kan duduk bareng masing-masing pihak. Kalau sama Insanul berdua, nanti berdua juga sama Inara, ya mungkin punya sama-sama punya persepsi dan punya komitmen. Kalau Mawa ternyata juga ya udah oke, kita mau rujuk kan namanya juga suami istri, tapi tidak boleh dengan Inara, ya Insan harus strict dan harus buat kepastian. Putuskan Inara, tinggalkan Inara. Kalau memang istrinya nggak mau untuk dipoligami, itu poinnya. Tapi kalau misalnya nanti berjalan dia mau, itu kan haknya mereka bertiga. Tapi kita nggak pernah tahu bagaimana. Yang sekarang didamaikan dulu kan rumah tangga, yang sampai kemana-mana,
wawancaraan dan sekarang dinilai jelek sekali dengan keadaan sekarang kan. Saya rasa harus gentleman lihat anaknya, anak kan mau temuin anaknya, temuin Mawar, flashback lah ke belakang mengenai bagaimana dia bertemu, bagaimana dia pada waktu dari nol dan lain-lain. Dan itu pesan moral yang saya sampaikan ke Ihsanul, dan tentunya menjadi perhatian juga bagi Ihsanul. Dan Ihsanul alhamdulillah pasca dia dari psikolog kemarin, dia sudah di terapi, dia agak mendingan, jadi nggak emosional juga. Dan kalau namanya perempuan ya, dalam sakit hati itu bisa dikatakan sakit hatinya seorang perempuan seperti apa. Tapi saya yakin datang ketemu sama Mawar, saya rasa dibukakan pintu dan bahkan diajakin ngobrol berdua. Saya rasa begitu. Dan Ihsanul bukan orang jahat, Mawar apalagi bukan orang jahat. Jadi dua-dua yang bukan orang jahat ini sebenarnya bisa bertemu terus ngobrol, duduk. Misalnya ada komitmen, udah gua nggak mau diduain, lo pilih dia atau gua, kan gitu. Jadi ada komitmen, kan jadi jelas proses untuk jalan. Lo saya nggak mau diduain, itu satu keputusan yang sangat bijak. Tandanya media melihat bahwa ternyata Ihsanul benar-benar komitmen terhadap seorang laki-laki dan kepala rumah tangga, jadi panutan. Dalam waktu dekat Ihsanul akan melakukan itu kepada Mawar, ya. Baik itu melalui restoratif justice ataupun ya melalui secara pribadi nanti. Tapi mungkin waktunya karena dia lagi terapi, jadi mudah-mudahan dia agak baikkan ya. Kan karena juga bagaimanapun juga kita sadar bahwa keadaan yang membuat dia seperti ini kan membuat tekanan publik dan tekanan semua, dirinya dia juga, keluarga dan lain-lain, sangat mengganggu. Jadi saya rasa ini yang perlu kita pahamin, bahwa nggak setiap orang juga, walaupun dia umur masih 26 tahun, masih muda, bukan berarti kuat gitu kan, masih benturan sana sini kan. Perlu dipahami yang namanya sidang isbat itu ya. Sidang isbat itu proses nikah siri yang diakui oleh negara. Jadi bukan sidang diakuin, tercatat di negara. Kalau memang tidak ada izin dari istri sah, ini menjadi polemik hukum yang berkepanjangan. Kenapa? Karena pasti hukuman pidananya di atas 5 tahun ya, kalau mau sidang isbat. Jadi makanya untuk bisa menaikkan ke sidang isbat itu harus jelas dulu nih, poinnya jangan sampai berdampak hukum nanti ke belakangnya kan. Boleh aja kalau mau maksain lakukan sidang isbat, terus setelah sidang isbat digugat sama istri sah, selesai sudah. Semua bisa dilakukan. Sidang isbat bisa melakukan secara persidangan, terus diakuin oleh negara. Tapi kan dampaknya pasal 279, nah mengatur nanti pasal undang-undang baru 405 tuntutannya. Itu hukumannya berapa tahun penjara? Di atas 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun penjara, di atas 5 tahun penjara kalau melakukan tindakan menikah secara diam-diam tanpa seizin istri sah. Jadi harus melalui izin dari istri sah.